Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad, NIM 2130700002. Saya dari kelas H1. Nah, baik, saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang ilmu kenegaraan pada zaman Romawi kuno. Ilmu kenegaraan pada zaman Romawi kuno itu tidak berkembang seperti di Yunani. Kenapa? Karena ilmu kenegaraan pada zaman Romawi kuno itu tidak dituangkan dalam sebuah pemikiran, namun lebih ke praktek-praktek tentang ketatanegaraan. Nah, dan adanya praktek ketatanegaraan ini berpengaruh kepada sistem ketatanegaraan di seluruh dunia. Nah, kita masuk ke perbedaan Yunani kuno dan Romawi kuno. Nah, yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, bahwa di Romawi kuno itu ilmu ketatanegaraan-nya itu tidak dituangkan dalam sebuah pemikiran, namun mereka lebih menitik beratkan kepada praktek-praktek. Nah, sedangkan di Yunani itu banyak menghasilkan filsafat-filsafat atau pemikir-pemikir. Yang kedua, kerajaan Romawi itu dimulai dengan keadaan terpecah belah hingga menjadi suatu imperium atau kerajaan besar, kerajaan dunia yang mempersatukan seluruh daerah peradaban dalam satu kerajaan. Nah, sedangkan Yunani ini dimulai dengan kesatuan nasional yang kompak yang akhirnya terpecah belah dan tidak bisa disatukan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisnawati. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai pemerintahan pertama kali yang ada di Romawi kuno. Nah, pemerintahan pertama kali yang ada pada zaman Romawi kuno adalah monarki. Nah, monarki ini merupakan sebuah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh raja atau ratu. Nah, dalam pemerintahan tersebut, raja itu untuk menjalankan pemerintahannya didampingi oleh parlemen yang anggota-anggotanya itu terdiri dari kaum bangsawan. Setelah raja terakhir tadi turun dari tahtanya, terjadilah perubahan sistem pemerintahan dari sistem monarki menjadi demokrasi. Nah, pada saat itu terjadi pertentangan antara kaum patrisia dengan kaum plebeia yang akhirnya dapat diselesaikan dengan dikeluarkannya sebuah undang-undang yang dikenal dengan Undang-Undang 12 Meja. Yang kemudian pemerintahan itu dipimpin oleh 2 orang konsul bersama-sama dengan Dewan Pemerintah untuk menjalankan pemerintahan tersebut yang tentunya berdasarkan dengan undang-undang. Akan tetapi ketika dalam keadaan darurat, maka semua kekuasaan, misalnya ketika dalam keadaan perang atau bahaya-bahaya lain, maka semua kekuasaan tadi dipegang oleh seorang diktator yang notabene itu mempunyai kekuasaan yang lebih besar dan sifatnya mutlak. Tujuannya itu agar supaya mempermudah untuk mengambil sebuah keputusan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfian Syukran. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yang dimana pada zaman Romawi kuno ada seorang pemikir besar tentang negara dan hukum yang bernama Polybius, yang dimana Polybius mengatakan bahwa Romawi merupakan pemerintahan yang mempersatukan unsur-unsur demokrasi, aristokrasi, dan oligarki. Yang dimana Polybius ini adalah seorang ahli sejarah berkebangsaan Yunani dengan ajaran Cyclostory. Menurutnya, bentuk negara atau pemerintahan adalah sebenarnya merupakan akibat daripada bentuk negara yang berikutnya. Beda lagi menurut dengan Cicero, yang dimana Cicero mengatakan negara adalah suatu keharusan dan yang harus didasarkan atas rasio manusia, yang dimana rasio manusia adalah hukum alam, kodrat, perlakuan berbeda-beda terhadap seseorang, tetapi secara alamiah harus sama di mana-mana.
Dan ada pun Seneca mengatakan dia hidup di tengah-tengah kebobrokan Romawi yang dimana kekuasaan hanya tertinggal pada kekuatan bala tentaranya. Karena itu, raja-raja pemegang kekuasaan telah rusak akhlaknya. Sebagian manusia menarik diri ke dalam habitatnya sendiri. Dengan demikian, Romawi jatuh dalam keadaan yang bobrok karena adanya bagian yang lemah dalam susunan ketatanegaraannya, antara lain sosialitis, sistem politik, pemerintahan, dan hukum yang terpecah belah. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman Romawi, negara dibedakan dengan masyarakat. Negara merupakan badan hukum di samping masyarakat. Negara memiliki tujuan tersendiri yang berbeda dengan masyarakat, tetapi kekuasaan tidaklah mutlak karena kekuasaan didapatkan dari rakyat dan dalam hukum privat. Kekuasaan raja tidak didapatkan secara turun-temurun. Rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada raja yang baru, namun tidak dapat dicabut kembali. Namun, hal ini pernah menjadikan penguasa bersifat traktor. Hal ini pernah terjadi pada Raja Julius Caesar, menjadi diktator seumur hidup, yang menyebabkan Romawi berubah monarki ke demokrasi. Walaupun demikian, rakyat tetap pemegang kekuasaan tertinggi.